Assalamualaikum. Ya, di sini agak rame ya karena backsoundnya itu adalah perlombaan-perlombaan dalam rangka memperingati hari raya kemerdekaan, hari kemerdekaan Indonesia 17 Agustus. Tapi sekarang bukan tanggal 17 Agustus. Ini sekarang tanggal 21 Agustus. Oke, pada kesempatan ini channel panduanOPS.com akan membahas mengenai sebuah pertanyaan, mengapa jual beli di bukalapak.com itu aman? Amannya sendiri ini masih dalam bentuk pertanyaan. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini saya akan memaparkannya dalam atau menggunakan pendekatan mekanisme transaksi yang dijalankan pada bukalapak.com. Oke, sebelum memaparkan bagaimana alur sebuah transaksi yang dijalankan di bukalapak.com ini, mari kita lihat terlebih dahulu bagaimana sih penampakan bukalapak.com. Ini dia, ini saya capture. Ini adalah penampakan dari bukalapak.com. Home-nya itu seperti ini. Di sini ada login, ada daftar, kemudian ada keranjang, ada foto, dan banyak sekali. Ini adalah tampilan muka dari bukalapak.com. Untuk bertransaksi di bukalapak.com, kita harus memiliki akun yang terdaftar di bukalapak.com ini. Tapi pada kesempatan ini saya tidak akan membahas mengenai bagaimana cara membuat akun, bagaimana cara login, kemudian bagaimana cara mengelola toko gitu. Kita akan fokus pada pembahasan mengenai bagaimana alur transaksi yang dijalankan pada website bukalapak.com. Oke. Ya, ini adalah tampilannya seperti ini. Kita lanjut ke penjelasan berikutnya. Mekanisme transaksi pada bukalapak.com. Iya. Pada transaksi konvensional yang biasa kita lakukan secara terang benderang, secara offline, itu paling tidak melibatkan dua pihak, yaitu pembeli dan penjual. Itu jelas, dan itu juga kalau di dalam fikih muamalah menjadi syarat sah jual beli. Nah, di dalam konteks jual beli online melalui bukalapak.com tentu ada pihak ketiga yang menghubungkan antara pembeli dan penjual, dan bersifat komunikasinya itu dua arah gitu, yaitu bukalapak.com. Ya, kalau tidak ada bukalapak.com mungkin pembeli ini dan penjual ini tidak akan ketemu. Inilah fungsi dari bukalapak.com. Oke. Nah, prosesnya dimulai dari pilih barang kemudian beli barang. Jadi proses ini juga dilakukan di dalam website bukalapak.com. Oke, jadi kita membuka website bukalapak.com, kemudian kita mencari barang yang kita inginkan. Setelah ketemu, kita pilih barang dengan spesifikasi yang diinginkan dengan harga yang paling murah. Dan pada kesempatan ini saya juga tidak akan membahas bagaimana mencari barang yang murah melalui bukalapak.com. Insya Allah pada video-video lainnya akan saya coba buat tips mencari barang yang paling murah di bukalapak.com gitu, dengan spesifikasi yang sama, dengan merek yang sama, dengan tipe yang sama, tetapi dengan harga yang murah gitu. Ada tipsnya. Saya sudah menulis tapi belum saya upload. Oke, jadi kita akan fokus pada proses transaksi. Jadi langkah pertama adalah mencari barang, kemudian kita membeli atau memilih, kemudian membeli. Yang dilakukan melalui website penjual. Kenapa di sini saya arah panahnya itu ke penjual? Karena di dalam transaksi, baik itu yang menanggapi, yang komentar, yang berdiskusi, itu adalah penjual dan pembeli. Bukalapak tidak ada urusan apa-apa. Mereka hanya menyiapkan sebuah sistem.
Jadi saya memberanikan diri untuk menggunakan istilah ini, bahwa langkah pertama adalah pembeli memilih barang dari penjual itu, walaupun dalam website Bukalapak. Oke. Langkah kedua, setelah menjual barang, pembeli harus mentransfer sejumlah uang sesuai dengan nilai barang yang dia beli plus ongkos kirim. Nah, asiknya di Bukalapak ini ongkos kirim sudah masuk di dalam sistem, dan tidak hanya satu jasa saja. Di dalam Bukalapak itu ada banyak jasa kurir yang bisa kita manfaatkan, mulai dari jasa pengiriman yang umum seperti JNE, Tiki, Pos, dan lain sebagainya, hingga pemanfaatan jasa Gojek, Grab, taksi sekarang sudah ada. Jadi kita bisa, dalam area tertentu, kita bisa melakukan pembayaran di tempat melalui jasa Gojek atau Grab ini. Ini luar biasa menurut saya, dan sangat memudahkan baik untuk penjual maupun pembeli. Oke, jadi kita langkah kedua ini dalam konteks jual beli online yang jauh, sehingga menggunakan jasa kurir yang umum seperti Tiki, JNE, Pos, dan lain sebagainya. Jadi setelah memilih barang, kemudian klik beli, kita harus mentransfer sejumlah sesuai dengan nilai barang plus ongkos kirim. Yang penerimanya itu bukan penjual, tetapi Bukalapak. Nah, di sini sudah mulai kelihatan bahwa mengapa Bukalapak.com itu aman, bertransaksi di Bukalapak.com itu aman, ya karena kita melibatkan satu pihak yang sudah teruji kepercayaannya, sebuah perusahaan besar yang mempunyai regulasi yang cukup ketat, mempunyai sistem yang sangat baik yang bisa melindungi kedua belah pihak. Ini salah satu alasannya. Semakin ke sana nanti kita akan temui beberapa alasan lain yang bisa menyimpulkan bahwa Bukalapak.com ini aman. Langkah ketiga, penjual itu mengirim barang. Jadi setelah ditransfer, maka secara sistem itu akan ada apa ya, seperti progres gitu. Dalam transaksinya ada seperti progres yang memberitahukan kepada penjual bahwa ada pembeli untuk barang tertentu dan pembeli tersebut sudah membayar uang. Kalau dulu transaksi model seperti ini biasa digunakan di forum Kaskus, atau kalau tidak di forum-forum jual beli dalam Facebook gitu. Kemudian menggunakan jasa rekening bersama, Rekber istilah kerennya. Nah, sekarang yang namanya Rekber itu sudah dimodifikasi sedemikian rupa menjadi sebuah sistem yang sangat terpercaya. Ya, salah satunya adalah Bukalapak. Oke, bisnis marketplace ini tidak hanya dijalankan Bukalapak.com, ada banyak marketplace lainnya yang mudah-mudahan nanti saya juga bisa membahas marketplace lain. Sekali ini kita fokus di Bukalapak.com. Setelah dikirim barang, penjual itu menginput, memasukkan nomor resi pengiriman atau bukti pengiriman ke dalam sistem Bukalapak.com, sehingga Bukalapak.com juga bisa memberikan informasi kepada pembeli. Hebatnya adalah bukti pengiriman tersebut itu bisa di tracking, bisa dilacak sampai mana progres pengiriman barang yang kita beli. Apakah sudah sampai depan pintu? Kalau depan pintu mah jangan lihat sistem, buka aja pintunya, terima barangnya, tanda tangan, udah, makasih gitu. Nah, maksudnya adalah, jadi ketika penjual mengirim barang, kemudian penjual sudah menginput bukti transaksi pada sistem Bukalapak sudah bekerja sama dengan website-website penyedia jasa kurir itu untuk melacak hingga mana proses pengiriman barang kita itu berlangsung. Jadi pembeli juga akan sedikit tenang karena oh iya, ternyata betul barang yang saya pesan, barang yang saya beli sudah dikirim dan sekarang sudah sampai di mana begitu. Oke. Dan saat ini jasa kurir itu sudah sangat banyak, dari harga yang murah hingga yang mahal, dari yang lama hingga yang murah gitu.
dari yang lama hingga yang cepat gitu. Jadi kita bisa memilih. Oke. Nah, langkah berikutnya, pembeli setelah menerima barang yang dia beli melalui bukalapak.com, mereka harus segera mengkonfirmasi bahwa pembeli sudah menerima barang yang ia beli gitu. Hal ini karena terkait dengan pencairan uang yang sudah pembeli transfer untuk penjual tertentu gitu. Jadi setelah kita menerima barang, kita harus sesegera mungkin mengkonfirmasi. Ya, kalau bisa langsung saja kita konfirmasi, kemudian kita berikan penilaian, kemudian kita berikan ulasan, apakah puas, apakah tidak, atau biasa-biasa saja. Kemudian kalau misalkan puas, apa yang membuat kita puas, kita catat pada ulasan. Kalau misalkan ada yang kurang sreg, kita catat, kita tulis dalam ulasan. Nah, kalau seandainya barang itu tidak sesuai dengan deskripsi, kemudian itu ada kemungkinan salah kirim atau salah pilih barang, itu kita bisa komplain. Nah, di dalam sistem Bukalapak itu ada media agar kita bisa mengkomplain sehingga barang bisa dikembalikan. Nanti ada opsi apakah itu diganti uang, apakah itu diganti barang lagi dengan yang sesuai dengan spesifikasi, atau opsi-opsi lainnya. Itu bisa kita diskusikan dalam sistem. Oke. Sekali lagi ini hanya memperlihatkan, menggambarkan bagaimana proses transaksi. Untuk detail-detailnya kita bahas satu persatu pada video-video lainnya. Mudah-mudahan saya bisa menyempatkan, kemudian bisa mengupload, kemudian berlimpah kuota. Oke, setelah dikonfirmasi, kemudian sistem Bukalapak akan mentransfer uang ke rekening penjual yang ada di bukalapak.com. Nah, jadi begitu. Dari alur ini kita bisa lihat bahwa seandainya barang yang kita beli itu tidak sampai kepada pembeli, maka dalam tempo tertentu uang yang sudah masuk ke Bukalapak, uang yang sudah kita transfer, itu akan dikembalikan ke rekening kita yang ada di Bukalapak. Kemudian jika ada kasus barang yang tidak sesuai, atau misalkan karena pengiriman ada cacat, kemudian dikonfirmasi dan bisa diganti dengan yang baru karena ada garansi, itu juga kita bisa komplain. Jadi intinya, mengapa ini aman? Karena uang kita dilindungi oleh sistem, uang kita dilindungi oleh perusahaan besar sebelum sampai ke penjual. Dan kita bisa mengambil kembali uang tersebut jika dalam transaksi ada pihak yang merugikan orang lain, dalam arti barang tidak sesuai dengan apa yang kita pesan. Oke. Inilah mengapa sistem dalam Bukalapak, mengapa transaksi melalui bukalapak.com itu aman. Oke, saya ingin sedikit flashback ke pengalaman saya yang dulu ketika saya berjualan di Kaskus, ketika saya berjualan di Facebook. Jadi untuk menciptakan kepercayaan orang lain, paling tidak kita harus punya bukti transaksi yang banyak, yang otentik, dan bisa dibuktikan bahwa itu adalah bukti transaksi dari hasil penjualan kita. Nah, sementara kalau misalkan penjual pemula, bagaimana dia punya bukti transaksi yang banyak gitu, bukti pengiriman yang banyak gitu, sedangkan usaha saja baru dia mau mulai gitu. Nah, melalui sistem Bukalapak, paling tidak ada sebuah sistem yang bisa memayungi para penjual pemula yang tidak punya rekam jejak dalam dunia bisnis yang bisa menambah kepercayaan orang lain. Itu bisa terlindungi dari melalui sistem ini. Jadi saya sangat sarankan sekali bagi para pebisnis pemula untuk mencoba marketplace ini, bukalapak.com, sebagai salah satu jalur untuk menjual, untuk mendistribusikan barang yang dia miliki, karena insya Allah aman lah. Oke, mari kita simpulkan dari penjelasan tadi. Yang pertama, langkahnya adalah
pilih barang yang diinginkan melalui aplikasi mobile, ya, smartphone yang menggunakan sistem Android dan iPhone itu sudah support aplikasi bukalapak.com. Jadi di mana saja kita butuh barang, kita tinggal pencet, transfer juga tinggal pencet melalui smartphone, tunggu beberapa hari dan barang pun akan datang di depan rumah. Kemudian yang kedua, langkahnya adalah bayar ke bukalapak.com. Yang menarik adalah, oke, nanti saya simpan dulu ini, kita lanjut ke proses ketiga, yaitu penjual mengirim barang, dilanjutkan dengan proses input bukti pengiriman pada sistem gitu. Kemudian dilanjutkan konfirmasi barang ketika pembeli sudah menerima barang yang ia pesan. Kemudian uang pun sudah bisa dicairkan oleh penjual. Oke, ada beberapa keuntungan sepintas yang saya simpulkan dari penjelasan ini. Yang pertama, sistem ini aman. Kemudian sistem ini bisa dikatakan menggunakan rekening bersama satu pintu. Dalam hal ini, pintu yang digunakan adalah perusahaan yang mengelola bukalapak.com. Jadi hanya melalui itu saja. Dengan sistem yang sudah sangat masif, tentu ini menjadi sebuah keunggulan dari model transaksi modern ini. Yang kedua, ada banyak pilihan metode pembayaran. Misal, saya tidak punya rekening, saya tidak punya tabungan, saya tidak punya simpanan. Bagaimana saya membayar ke bukalapak.com? Nah, ada salah satu opsi di mana kita bisa membayar menggunakan partner dari bukalapak.com ini. Misal kita menggunakan jasa dari Alfamart atau misalkan jasa dari Indomaret gitu. Itu juga bisa. Jadi nanti ketika kita ingin membayar dengan metode pembayaran melalui Alfa atau Indo, nanti kita akan diberikan sebuah bukti nomor unik, di mana bukti nomor unik tersebut digunakan untuk membayar. Jadi nanti ke kasir kita tinggal sebut saja mau bayar bukalapak.com. Mereka sudah mengerti biasanya, walaupun ada yang tidak mengerti gitu. Saya pernah mengalami kasus seperti itu. Nanti mereka akan mencari melalui sistem, kemudian akan menanyakan berapa nomor bukti transaksinya. Kita sebutkan nomornya, kemudian mereka catat, dan di dalam sistem yang ada di Alfa atau Indomaret itu sudah tercatat transaksi kita untuk atas nama siapa, kemudian barangnya apa, nilainya berapa, itu sudah lengkap gitu. Jadi ini sudah sistem yang terintegrasi gitu, jadi sangat memudahkan kita. Kemudian kita juga bisa menggunakan metode pembayaran dari dompet, dari rekening yang ada di bukalapak.com. Rekening di sini bukan rekening tabungan ya, tabungan seperti bank begitu, tidak, tapi uang yang kita simpan di bukalapak.com atau uang yang tersimpan di bukalapak.com gitu. Jadi kita tinggal memilih saja metode itu. Kemudian metode lainnya ya biasa, transfer dari bank atau kartu kredit juga ada gitu. Jadi kita tinggal pilih saja metode yang paling cocok untuk kita. Mulai dari yang tidak punya akun, tidak punya rekening, tidak punya kartu kredit, sampai yang punya rekening, punya kartu kredit, itu bisa dilakukan gitu. Nah, yang paling penting adalah jual beli melalui bukalapak.com, kita bisa komplain. Ya, misalkan ketika saya memesan HP iPhone 5 32GB, kemudian kok saya dikirim iPhone 6s 32GB, itu bisa komplain gitu kan. Pak, ini kok saya pesen iPhone 5 yang datang iPhone 6, kok bisa gini, ini nih saya balikin. Nah, misalnya itu juga bisa dilakukan. Barang kita kembalikan, kemudian kita misalkan memilih opsi untuk mengembalikan uang setelah barang
diterima oleh penjual, kemudian dinilai, oh iya ternyata kita ada kesalahan gitu. Jadi mereka menyadari bahwa itu adalah kesalahan dari mereka. Mereka tinggal mengkonfirmasi bahwa uang tersebut silahkan ambil lagi gitu. Nanti uang bisa kita ambil kembali. Oke, itu adalah sedikit penjelasan saya, walaupun rada beribet, tapi mudah-mudahan bisa dipahami. Itu adalah alasan mengapa jual beli di bukalapak.com itu aman gitu. Sekian dari saya, hatur nuhun. Jangan lupa di subscribe channel panduanops.com. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.